pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk sobat foto atau yang sudah menyaksikan video ini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bagaimana aktivitasnya hari ini? Untuk yang sekolah, kuliah, dan kerja, semoga tetap dilancarkan ya dan tetap semangat. Baiklah, pada video ini adalah lanjutan penjelasan tentang sebulan pemakaian helm saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan selama kurang lebih 1 bulan, tepat hari ini tanggal 20, ya berarti sudah 2 bulan pemakaian, yaitu NHK S1 GP Pro. Akan saya jelaskan bagaimana plus minusnya selama 2 bulan pemakaian. Helmnya seperti ini. Untuk pada bagian batoknya tidak ada yang lecet, tapi pada bagian visornya ada yang sudah lecet sedikit di bagian sininya. Dan menurut saya ini kesalahan saya karena mungkin kena kuku ketika saya menaik turunkan tuh visornya ini. Kepegang kena sana di sini ya, mungkin kena bagian kuku yang tajam. Untuk bagian yang lain tidak ada yang lecet, baik itu sun visor dalam ataupun bagian batok ataupun spoilernya masih mulus semua. Baiklah, pertama kita akan ke bagian plusnya atau kelebihannya selama sebulan pemakaian. Yang pertama lagi yaitu fitting. Fittingnya super nyaman, ciri khas NHK. Busanya super empuk, sangat-sangat premium busanya, halus dan empuk. Yang halus itu kainnya sini. Bisa dilihat di sini tekstur kainnya halus. Dan seperti yang saya sebutkan pada video review, ya ini busanya ini busa memory foam. Sudah mencetak untuk di bagian pipinya, cheekpadnya. Baik itu cheekpad dan crownpad dia sangat-sangat empuk. Karena fittingnya nyaman, jadi bobot 1,5 kg pada helm S1 GP Pro ini tidak terasa. Sama seperti NHK GT Avenger yang di video sebelumnya itu, yang sudah saya sebutkan. Ciri khas NHK, walaupun bobotnya berat tapi fittingnya nyaman. Di sana kuncinya NHK. Jadi bobotnya itu tidak akan terasa berat ketika dipakai, karena fittingnya sudah nyaman. Lanjut ke nomor 2-nya yaitu kelebihannya yaitu ventilasi. Sirkulasi udaranya ketika masuk dan keluar, masuk melalui ventilasi ini dan keluar melalui exhaust belakang sini dia terasa. Dan juga di bagian crownpadnya dia benar-benar bolong. Tidak perlu kita bolongi lagi. Lubangnya cukup besar di sini, seperti yang saya sebutkan di video review. Jadi saluran udaranya terasa ketika dia masuk dan menyebar di bagian sini melalui parit-parit dalam IPS ini. Parit yang ada di IPS. Dan lalu dibuang melalui exhaust di bagian belakang sini, dalam sini. Yang ketiga yang saya sukai yaitu build quality atau kualitasnya. Batoknya benar-benar kokoh, batok atau selnya ini. Bisa dilihat. Baik itu batok, visor, dan juga ventilasinya benar-benar kokoh dia. Sama sekali tidak ada bagian yang ringkih, termasuk di bagian spoilernya. Dia kokoh, tidak ringkih. Dan hacanya pun sudah di-improve seperti yang saya review. Tidak gampang patah lagi hacanya. Bisa dilihat. Selain kualitasnya yang bagus, dia ini kalau nggak salah sudah SNI dan ECE. ECE 2205 kalau nggak salah. Antara 2205 atau 2206. Soalnya saya lihat yang masih pengujian microlock yang stainless itu dia sudah 2206 kalau nggak saya ingat. Saya lihat di Instagramnya NHK. Untuk yang double D-ring ini saya rasa seharusnya sudah ECE 2206 juga.
Kalau DOT saya rasa seharusnya sudah DOT ya sepertinya. Tapi di website NHK tidak dicantumkan sertifikasinya. Jadi untuk hari ini yang bisa ditebak yaitu SNI dan ISI 2205 ataupun 2206. Sertifikasi pada NHK S1GP Pro ini. Lanjut kelebihan yang selanjutnya yaitu mudah dibukanya ini. Ventilasinya mudah dibuka, lunak ketika dibuka tutup, tidak ada yang bagian yang keras. Jadi ketika kita membuka tutupnya ini effortless, tuh, tidak perlu ditekan dengan tenaga yang cukup kuat. Begitupun dengan tuas sun visornya, dia juga lunak. Bisa dilihat di sini, tuh, kayak clinking pun bisa nih, tuh, tidak terasa yang berat ketika dinaik turunkan tuas sun visornya. Lanjut kelebihan yang selanjutnya yaitu pada bagian ini sun visornya. Sun visornya juga cukup gelap, tapi saya belum pernah memakai helm ini di malam hari. Mungkin jika ada kesempatan nanti akan saya pakai di malam hari, bisa mengetahui apakah sun visor bisa dipakai di malam hari atau tidak. Sepertinya kalau saya lihat melalui pencahayaan yang di depan saya ini ada pencahayaan, tidak disarankan untuk menggunakan di malam hari ya. Karena ini gelapnya sudah double. Pertama di bagian visor bawaannya ini sudah like smoke, ditambah bawaan sun visornya yang cukup dark smoke ketika saya lihat di sini pencahayaan. Kelebihan yang selanjutnya itu aerodinamis. Ya, helm ini bentuknya aerodinamis karena bagian visor bawaannya dia panjang melebihi dagu. Bisa dibilang dia tipis sekali nih untuk di meja ini. Mungkin cukupnya 3 lembar kertas bisa dilewati ini. Jika dilihat di meja sini dia lebih panjang daripada visornya NHK GT Avenger punya saya itu. Saking aerodinamisnya dia mengalir dari sini sampai lihat bentuknya nih. Mengalir ke spoilernya nih. Walaupun di bagian sini dia ada lekukan shape gitu. Banyak shape-nya di sini. Dan juga bentuknya yang saya sukai. Mungkin bisa juga jadi kelebihan yaitu sedikit lonjong dia, tidak membulat. Jadi dia tuh seperti helm Eropa, bentuknya agak melonjong gitu, oval. Seperti bentuk telur gitu. Kan jika NHK GT Avenger, NHK R1 yang single visor terbaru itu, dan NHK R6, NHK R7, itu bentuknya membulat. Masih sama seperti helm NHK yang zaman dulu, dan juga seperti helm Jepang. Kan ada tuh satu pabrikan helm Jepang yang bentuknya bulat, dua deng, ada dua. Lanjut ke bagian mana lagi ya? Kekurangan ya, alias minusnya. Untuk minusnya saya rasa hanya di bagaimana ya? Ya, ketika saya mau memasang lagi busa chickpennya ini kan jika dilepas dia masih bisa. Jika dipasang lagi dia cukup keras ketika diselipkan di bagian samping-sampingnya sini. Di situ menurut saya yang menjadi minusnya. Karena helm ini sudah pernah saya cuci bagian inner busanya, baik itu crown pad dan cheek pad. Sudah ada 3 kali penyucian. Dan saya merasakan itu ketika 3 kali menyucinya,
dan 3 kali juga membongkar pasangnya. Jika ingin dibongkar bursa Cikpanya ini mudah, ditarik saja. Jika dipasangnya itu yang susah menurut saya. Itu yang cukup kekurangannya sih. Lanjut ke bagian sun visor. Sebenarnya ini bukan hal yang bisa dibilang gimana ya, kekurangan yang terlalu dibesar-besarkan, tidak. Tapi sun visor yang ngegantung ini masih bisa diatasi. Ya, sun visor juga bisa dibilang kekurangannya juga ada, yaitu jika kita pakai dengan posisi tegak gini dia agak menggantung, sedangkan kita untuk menukik gini dia tidak menggantung. Jadi saran saya pakailah dengan keadaan yang agak menukik gini. Karena kalau dipakai dengan keadaan yang tegak gini, dia ya terasa menggantung jika di situ. Lanjut ke bagian saya rasa tidak lagi kekurangannya, cuma itu saja ya. Baiklah, sekian saja yang bisa saya jelaskan plus minus pemakaian HKS1 GP Pro selama 2 bulan ini. Jika ada yang ingin disampaikan bisa tolong komen di bawah ataupun DM langsung ke Instagram, nanti saya cantumkan di akhir video ini. Jika kalian menganggap video ini menarik, silahkan di like. Jika kalian menganggap channel ini bermanfaat, bisa silahkan di subscribe. Jika tidak apa-apa. Baiklah, saya izin pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.